Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin membuat video presentasi tentang bencana alam yaitu kekeringan. Sebelum kami melakukan video, perkenalkan nama saya Pandi. Saya Josia. Dan nama saya Kaki Kirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah apa yang terjadi di Indonesia. Ini tanah yang dulu subur sudah retak. Para sungai yang menjadi sumber kehidupan ini mengering dan banyak keluarga yang harus berjalan jauh hanya untuk mencari sumber air bersih. Kekeringan bukan hanya bencana yang datang sekejap, ia punya tahapan yang bisa diantisipasi. Hari ini kita akan bahas bagaimana menghadapi kekeringan di 3 tahap penting sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Pertama, kekeringan tidak muncul karena tidak ada tempat. Ada tanda-tanda yang bisa kita amati seperti curah hujan yang terus-menerus selama beberapa bulan, tingkat air di sungai atau waduk yang semakin rendah, bahkan tanah yang mulai mengering, dan tanaman yang layu sedikit demi sedikit. Namun tantangannya adalah banyak orang yang tidak menyadari tanda-tanda ini atau tidak punya persiapan yang cukup. Banyak daerah yang hanya mengandalkan satu sumber air saja dan infrastruktur untuk menampung air seperti waduk kecil atau sumur dalam masih kurang. Praktik pertanian yang tidak tepat juga membuat tanah jadi lebih sulit menahan kelembapan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, simpan air saat musim hujan yang masih datang menggunakan ember atau tong, atau bangun waduk kecil di rumah atau desa. Yang kedua, perbaiki infrastruktur, bantu komunitas membangun sumur dan atau saluran irigasi kecil. 3. Pilih tanaman yang tepat, gunakan benih tanah kekeringan seperti jagung, hibrida, atau kacang tanah. Yang keempat, dan yang paling penting, kenali tanda awal kekeringan dan buat rencana siaga bersama komunitas. Kemudian, tahap saat bencana terjadi, ketika kekeringan sudah mencapai puncaknya, dampaknya sangat nyata. Banyak keluarga kekurangan air bersih untuk minum dan mandi. Bahkan terkadang harus menggunakan air yang tidak layak dikonsumsi, yang meningkatkan risiko penyakit seperti diare atau tipus. Petani mengalami gagal panen total, harga panen naik drastis, dan ternak yang jadi sumber penghidupan banyak yang mati karena kekurangan makanan dan air. Jalan-jalan jadi sulit dilewati karena mengering dan retak, membuat bantuan sulit sampai ke daerah terdampak. Ya. Jadi langkah pemulihan tidak hanya tentang memperbaiki yang rusak, tetapi juga memperkuat untuk masa depan. Yang pertama, rehabilitasi infrastruktur air agar lebih tangguh saat musim kemarau datang lagi. Yang kedua, berikan pelatihan kepada petani tentang metode pertanian berkelanjutan dan penggunaan produk organik. Yang ketiga, tanam pohon secara masif untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi. Yang keempat, membuat sistem pengolahan air bersama komunitas, jadi kita bisa mengatur penggunaan air dengan lebih baik. Dan yang kelima, juga jangan lupa untuk memberikan dukungan emosional bagi mereka yang terdampak. Kekeringan memang sering menjadi ujian besar bagi kita semua, tapi ingat, kita tidak sendirian untuk menghadapinya. Dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum bencana tindakan segera terjadi dan pemulihan yang tepat setelahnya. Kita bisa meminimalisir dampak dan membuat daerah kita lebih tangguh. Dan setiap langkah-langkah kecil yang kita lakukan, mulai dari hemat air sehari-hari sampai bekerja dengan komunitas, dan sangat berarti. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman dan keluarga ya. Dan jika ada pengalaman atau ide untuk menghadapi